Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Khairunisa, mahasiswi Universitas Pancasakti, jurusan Parodi PAUD NR3. Kali ini saya akan membahas mengenai otak manusia. Otak manusia mempunyai peranan penting dalam aktivitas manusia karena otak manusia ini merupakan sistem saraf pusat untuk mengontrol semua pergerakan manusia. Otak manusia itu terbagi menjadi 4 bagian yang sangat besar. Yang pertama adalah otak besar, kemudian disebut dengan cerebrum. Yang kedua adalah otak kecil yang disebut dengan cerebellum. Yang ketiga adalah batang otak atau disebut dengan brain system. Dan yang keempat adalah sistem limbik. Untuk itu saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah otak besar. Otak besar ini merupakan otak yang paling besar di antara bagian otak yang lainnya. Otak besar ini disebut dengan cerebrum ini terbagi menjadi dua bagian atau disebut dengan dibagi menjadi dua belahan otak bagian kanan dan juga belahan otak bagian kiri. Nah, otak belahan kanan dan bagian kiri ini memiliki fungsi satu sama lain. Fungsi satu sama lain. Yang pertama, belahan otak bagian kanan memiliki atau mengontrol koordinasi daripada pergerakan sebelah kiri. Nah, otak sebelah kanan ini banyak digunakan untuk menciptakan daripada keterampilan, kemudian seni, gitu ya, aktivitas secara berkarya, gitu kan. Kalau otak sebelah kiri ini adalah untuk mengkoordinasi bagian tubuh bagian kiri. Dia berpunya peran penting dalam berperan sebagai ilmu-ilmu pasti seperti matematika, kemudian berpikir secara logika dan lain-lain. Nah, di bagian otak besar ini memiliki suatu lapisan lapisannya ini yang disebut dengan korteks cerebri, berfungsi sebagai sinaf, yaitu yang mengendalikan daripada aktivitas tersebut. Kemudian di bagian otak besar di bagian dalamnya itu terdapat sel saraf yang berselubung yang disebut dengan mielin. Ya, mielin ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dari otak kemudian ke bagian sel tulang belakang. Otak besar ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah lobus frontal yang berada di depan, ya, berfungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, kemudian perilaku, emosi, dan juga kepribadian. Kemudian lobus temporal, lobus parietal atau lobus yang berada di atas otak besar ini berfungsi untuk mengontrol itu sensorik seperti sakit, kemudian sentuhan-sentuhan, suhu panas atau dingin, ya. Kemudian juga pemahaman tentang ukuran, bentuk dan sebagainya. Kemudian lobus frontalis, lobus temporal. Lobus temporal itu berada di samping kanan dan kiri. Dia ini berfungsi untuk pengontrolan indera pendengaran, kemudian ingatan dan juga bicara. Yang belakang terakhir adalah lobus occipital. Dia ini yang berhubungan dengan mengendalikan fungsi penglihatan. Yang kedua adalah otak bagian kecil yaitu cerebellum. Letaknya di bawah dari otak besar. Ukuran otak kecil ukurannya 10% dari ukuran otak seluruhnya. Meski begitu, otak kecil memuat lebih dari 50% sel saraf otak. Otak kecil memiliki banyak fungsi yang berkaitan dengan gerakan, atau lebih tepatnya organ ini adalah menyempurnakan sinyal dari otak besar ke otot sehingga membuat gerakan tubuh menjadi lebih akurat, dinamis, seimbang dan juga terkoordinasi. Yang ketiga adalah batang otak atau brain system.
Dan sistem ini atau disebut dengan batang otak terletak di bagian leher bagian atas manusia yang memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang. Fungsinya adalah untuk mengatur berfungsi untuk mengatur dasar-dasar kebutuhan manusia seperti pernapasan, denyut jantung yang sangat-sangat vital bagi manusia. Nah, batang otak ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak tengah atau mesencephalon atau yang berhubungan yaitu penghubung antara otak besar dengan otak kecil, ya, penghubung antara otak besar dan otak kecil. Berfungsi untuk dalam proses penglihatan, yaitu otak bagian tengah ya. Kemudian yang kedua adalah medulla oblongata sebagai penghubung antara pons dan saraf tulang belakang, ya, sebagai pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Yang ketiga adalah pons, yaitu bagian batang otak yang terletak antara otak dan juga medulla oblongata, ya. Di dalam otak ini, bagian ini terdapat 4 sistem saraf kranial yang berfungsi dalam mengendalikan ekspresi wajah, ya, dan juga pergerakannya. Bila mana saat kita menangis, ekspresi wajahnya seperti ini. Bila kita dalam keadaan marah, ekspresinya seperti ini. Kemudian mengendalikan badan anggota tubuhnya seperti apa. Itulah bagian daripada pons, ya. Kemudian yang keempat adalah sistem limbik. Sistem limbik ini terletak di bagian tengah-tengah otak, ya. Komponen sistem limbik ini adanya hipotalamus, ya. Hipotalamus ini adalah berfungsinya itu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Kemudian bagian talamus seperti pemancar. Kemudian amigdala. Nah, amigdala ini adalah mengolah ingatan yang lalu, ingatan yang kemudian lupa diolah lagi sama Ian, gitu kan. Kemudian kostek limbal dan juga hipokampus. Hipokampus ini adalah respon perilaku dan emosi. Jadi sistem limbik ini merupakan berfungsi sebagai berhubungan dengan alam sadar manusia, gitu ya, seperti pusat emosi, kemudian pusat data, kumpulan data-data yang lalu ataupun yang sedang yang lupa kita ini diingat lagi oleh bagian sistem limbik ini. Kemudian pusat haus, pusat lapar, pusat seks dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang di pemaparan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila pemaparan ini ada banyak sekali kekurangannya, banyak sekali yang saya lupa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.